arahannya ya kepada kami, menunggu juga dan mengikuti perjalanan kasus ini. Tadi kita baru masuk ke dalam pokok perkara, yaitu pembacaan gugatan, yang mana dilakukan pembacaan gugatan tersebut. Setelahnya kita lakukan proses e-court ya. Jadi dari replik, duplik dan pembuktian itu, pembuktian masih nanti, tapi e-courtnya terjadwalkan ya. Baik minggu depan dan 2 minggu lagi, jadi sifatnya tertutup dan kita nggak perlu harus ke pengadilan lah, intinya seperti itu. Jadi udah itu aja, dan dari kuasa hukum pihak tergugat pun juga menyetujuinya. Jadi kita akan langsungkan sidang berikutnya melalui e-court, karena juga efektivitas dan efisiensi waktu juga jadi lebih baik lah. Kira-kira demikian. Kalaupun ada hal-hal terkait di luar hukum yang ingin dibicarakan Mbak Talita, silakan langsung. Mbak Talita tadi menghadirkan siapa mungkin di persidangan tadi ada yang datang? Maju dikit Mbak Tal. Maksudnya ada yang datang? Ada yang datang? Ada saksi? Enggak, tadi belum ada saksi karena tadi kan Belum. seperti yang Tadi baru pembacaan gugatan aja Mbak. Jadi saksi pembuktian dari penggugat itu masih juga belum dijadwalkan kapan. Mungkin masih di setelah e-court ya, kayaknya. ataupun setelah lebaran juga kayaknya. Bang, izin mohon maaf tadi ada dari pihak orang tua yang diduga selingkuhannya dari Denis, benar nggak sih? Benar nggak sih? Betul. Nah itu silakan bicara ya sama. Yang pasti kalau untuk urusan itu Ya kita nanti akan sampaikan itu semuanya di dalam pembuktian namanya. ya di pembuktian. Kita nggak mau spekulasi Ya, atau saya bukan juga nggak menjadi mau. konsumsi publik Ya. untuk bagaimanapun. Tapi adapun Saya hal-hal juga dugaan dan lain sebagainya pasti akan kami sampaikan di muka sidang. Ya. Itu aja sifatnya. Tadi gugatannya apa sih Mbak Tal? Sedikit gambarannya. Gugatannya sih Simpel aja, cuma dia ingin bercerai dan juga hak asuh anak di Mbak Talita. Cukup gitu Kalau aja. harta gono gininya? Enggak lah, nggak apa penting. yang mau diminta Mbak ada di dia. Nggak perlu. Ya saya pokoknya saya pengen ini cepat selesai aja, pengen juga lancar buat persidangannya sampai akhir. Saya nggak pengen lagi ada embel-embel macem-macem, dan nggak pengen juga ada yang take advantage dari kasus ini pihak-pihak lain gitu. Jadi saya pengen ini saya di sini kan mencari keadilan ya, saya di sini juga mencari hak hidup saya dan anak saya gitu. Jadi saya akan berjuang sampai terakhir, apapun yang bisa saya perjuangkan untuk hak hidup saya yang sudah hilang bertahun-tahun gitu. Jadi itu sih gitu. Kalau tadi pembacaan gugatannya banyak Mbak, ada 9 halaman, jadi saya nggak mungkin gitu. Tapi poin-poinnya ya saya yakin teman-teman wartawan yang di sini juga sudah tahu lah isinya apa, seperti wawancara kita yang sebelum ini juga itu semua ada di dalam gugatan saya gitu. Jadi Petitanya cuma 2. Kita minta bahwa untuk bercerai, Ya. setelah itu hak asuh anak ada di saya gitu. Jadi saya juga karena basicnya adalah memang saya bukan orang jahat dan saya bukan pendosa. Jadi saya nggak butuh hal-hal yang untuk bikin mempersulit ini gitu. Tapi ketika di dalam gugatan saya memang harus beritahu hal-hal yang memang menjadi masalah di rumah tangga saya. Apa itu ya kalian udah tahu semua lah. Itu semua ada di dalam gugatan saya. Kalau saya ngomongin di sini lagi panjang. Gitu. Mbak, ini kan bulan suci Ramadan, mungkin harus menjalani proses Iya. persidangan Iya, seperti apa sih Mbak? Ya alhamdulillah lancar-lancar aja sih tadi gitu. Maksudnya buat saya sih gini ya, saya tuh lillahi ta'ala aja Mas, gitu. Saya tuh niat saya itu kan nggak macem-macem di sini gitu. Dan kuasa hukum kita juga semuanya juga tahu gitu. Maksudnya kuasa hukum saya gitu tahu gitu bahwa memang niatan saya di sini juga jelas. Jadi ya udah, saya nggak perlu bertele-tele juga di dalam persidangan. Saya juga nggak banyak kok gitu. Kita pengen cepet lancar, tanpa ada satu hal yang mengganggu gitu. Kalaupun nantinya ada satu hal yang mengganggu saya akan perjuangkan apapun itu, karena saya pihak yang menjadi korban di dalam masalah ini gitu. Jadi saya adalah pihak yang dirugikan secara psikis, secara waktu, secara segala macam gitu. Jadi saya benar-benar di sini bukan lagi sebagai seorang istri aja gitu, tapi saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan. Saya di sini saya harus speak up atas ketidakadilan yang saya hadapi. Itu aja. Di bulan Ramadan ini Mbak. Nah gini Mas, Lain deh itu. kalau kita bicara Konsepnya tentang nggak gitu sih. ya, jadi maksud saya
jangan dicampur adukan tentang memang kita menjalankan Iya. ibadah puasa. Kita harus hormati itu, kita harus jalankan itu Saling memaafkan, betul. dengan keimanan. Betul. Namun kalau hal di luar sini yang sifatnya duniawi Iya. terkait tentang adanya perceraian yang sebenarnya tidak mau terjadi, namun sudah lebih dari 3 tahun diberikan waktu Iya. oleh Saya. penggugat, oleh Talita, oleh klien saya untuk ada progres. Iya. Namun pengharapan itu pupus dikarenakan progres itu tidak ada. Apa itu progresnya? Ya ekspektasi dari seorang wanita agar supaya suaminya bersikap layaknya sebagai suami. Iya. Tidak demikian, kita maju. Ini pun juga proses hukum, negara hukum. Jadi yang kita perjuangkan adalah hak-hak hukumnya seorang wanita di muka sidang kasus perceraian. ini kan juga kan harusnya kan menjalankan ibadah puasa, harusnya Iya. fokus ke ibadah, tapi harus tetap berdatang ke Iya, resiko. Itulah cobaannya, Mas. Iya. Yang di dalam cobaan keimanan kita ditempa, Iya. kita akhirnya menjadi pribadi yang lebih bijak, Iya. lebih baik, lebih santun, dan lebih sopan. Gimana Mbak Tete mungkin menanggapi kan Ya seperti yang tadi abang saya bilang ya itu cobaan, tapi ya saya hadapin aja gitu, bahwa bagaimananya ini buktinya saya keluar sidang baik-baik aja gitu. Sebenarnya kalau Mas tanya saya secara pribadi, pertanyaan-pertanyaan itu tuh menusuk hati sekali gitu. Jadi saya kalau jawab pasti ya saya akan menangis lagi, saya akan gelagap lagi, saya akan berusaha pasti untuk menjawab gitu, tapi pasti itu menyiksa saya gitu. Saya juga butuh proses healing untuk batin saya juga atas ini semua. Jadi ya saya gini loh, saya lebih bersyukur kepada prosesnya. Setiap orang itu kan harus melewati proses ya gitu, nggak ada tuh yang gitu aja jadi. Jadi menurut saya ini juga satu proses di dalam hidup saya untuk saya untuk menjadi lebih baik lagi gitu, secara pribadi dan secara keseluruhan atas kasus ini gitu. Mungkin penyembuhan juga secara psikis gitu ya, secara mental health Ada hikmahnya gitu. Jadi saya juga saya nggak pengen masalah ini jadi momok terus di hidup saya gitu. Saya pengen this shall pass ya gitu. Ya, this too shall pass. This too shall pass. Mbak Talita, mohon maaf kalau anak-anak keadaannya seperti apa nih Mbak? Nanyain papanya apa enggak? Jujur aja, anak saya itu benar-benar concern ke keadaan saya sih sebenarnya gitu. Jadi Siapapun itu yang kenal Talita, tahu dekat Talita, tahu sekali bagaimana perilaku anaknya. Tapi saya rasa kita nggak usah terlalu Iya, iya. ini kan layani di media juga kasihan anak. yang pasti Tapi Ada pengertian nggak dari Mbak Talita sendiri ke anak-anak? oh pasti gitu. Saya dalam masalah ini walaupun saya menjadi korban, tapi saya tetap menjadi ibu yang baik untuk anak saya. Saya tetap menjadi ibu yang bijak bagi anak saya gitu. Jadi saya akan melakukan yang terbaik sih untuk anak saya, karena selama ini hidup saya dan saya bertahan itu pun untuk anak saya gitu. Jadi ya itu sih. Terus Mbak ada Sama rencana Mbak untuk Miki. kembali ke dunia entertain nggak? Itu pasti gitu, karena ini kan Iya sudah dong. jadi passion saya ya Harus. gitu. Lagi pula selama ini saya nggak pernah vakum, saya nggak pernah berhenti, tapi memang saya nggak mengambil program-program yang mungkin orang-orang lihat Setiap hari? prime time gitu. Saya setiap hari saya host quiz Oke. gitu. Saya kerja setiap hari cukup reguler di beberapa stasiun TV, cuman memang bukan di program-program yang talk show atau prime time seperti itu, karena memang saya host reguler, bisa dicek juga ke TV-TV anda semua ini gitu. Jadi ya saya terus mengerjakan sesuatu yang memang passion saya gitu. Cuman mungkin lepas dari ini semua selesai nantinya, mungkin saya bisa lebih bernafas lega aja sih Mbak. Fokus gitu. maksudnya? Ya bisa lebih fokus ke kerjaan saya, bisa lebih fokus ke anak saya, bisa lebih fokus ke penyakit saya, bisa benar-benar healing, gimana? Bisa benar-benar. Selama ini saya tuh terlalu memikirkan orang lain, dan mungkin ini udah the right time untuk saya memikirkan kesehatan saya dan diri saya gitu sih. Mbak, ini Ramadan yang keberapa kali sih Mbak? 2021 Bagaimana menjalani Ramadan? udah biasa aja, udah biasa aja, karena bukan baru udah beberapa Ramadan. 4 kali. Tapi dari Indonesia ada berusaha untuk cari tahu keadaan anak-anak nggak sih Mbak? Kabar lah Aduh, minimal. kalau buat saya ya gitu, nggak usah deh udah kayak begini, saya menjadi highlight seperti ini baru mencari-cari gitu. Sebelumnya kemana bro? Gitu aja, simple ya. Tapi kalau misalnya Jadi Mbak nggak usah cari-cari iba dengan pansos di saya gitu, males. tapi kalau misalnya ingin ketemu anak-anak diizinkan dulu nggak sih Mbak? Diperbolehkan nggak? Katanya kangen gitu. Semua tergantung dia. Ya kangen, masa kangen setelah saya cerai gugat baru kangen gitu.
yang kayak gitulah konsepnya gitu. Jadi semua tergantung dia aja sih. Kalau itu saya tahu nih, pasti karena kalian lihat di Instastory kan, saya juga lihat, makanya saya tulis I'm not Rihanna, I don't love the way you lie. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih.